Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Bahas. Saya dari kelas semester 1C, NIM 22010800139, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Nusa Cendana. Saya akan berpresentasi mengenai perkembangan individu. Jadi perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Dalam pengertian tersebut, kata kunci yang menjadi pembahasan utama adalah perubahan. Perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Perubahan kualitatif sering disebut dengan perkembangan seperti perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan seterusnya. Perkembangan menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan ini bergerak secara berangsur-angsur, tetapi pasti melalui satu tahap ke tahap berikutnya yang kian hari kian bertambah maju. Ini menunjukkan bahwa sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia, individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Selama masa kanak-kanak sampai menginjak remaja, misalnya, ia mengalami perkembangan dalam struktur fisik dan mental, jasmani dan rohani sebagai ciri-ciri dalam memasuki jenjang kedewasaan. Prinsip-prinsip perkembangan individu. Ada 10 fakta dasar mengenai perkembangan yang biasanya disebut prinsip-prinsip perkembangan, yaitu: prinsip pertama, perkembangan adalah bahwa perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi dari diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Prinsip kedua, perkembangan adalah bahwa perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Prinsip ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Prinsip keempat, perkembangan adalah bahwa pola perkembangan diramalkan, walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Prinsip kelima, perkembangan adalah bahwa pada pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang terpenting di antara ialah adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan. Berbagai bidang perkembangan dengan kecepatan yang berbeda dan kolerasi dalam perkembangan. Prinsip keenam, perkembangan adalah bahwa terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Prinsip ketujuh, perkembangan adalah terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut periode pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Prinsip kedelapan, perkembangan adalah adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Prinsip kesembilan, perkembangan adalah bahwa setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Perkembangan berlangsung lebih cepat pada tahun permulaan. Perkembangan paling cepat terjadi pada tahun permulaan, tetapi perlu didasari bahwa perkembangan itu berlangsung seumur hidup. Pola tingkah laku perkembangan secara berurutan. Perkembangan adalah proses yang berlangsung secara teratur, selangkah demi selangkah. Setiap keterampilan, sifat, atau pengetahuan harus mempunyai dasar-dasar yang mendahulunya. Lalu perkembangan bersifat individual. Setiap individual memiliki laju perkembangan sendiri-sendiri. Beberapa anak mencapai kematangan lebih daripada anak-anak lainnya.
Perkembangan merupakan diferensiasi dan integrasi. Pertumbuhan fisik pada usia sebelum lahir merupakan gambaran yang jelas dari diferensiasi. Contoh-contoh diferensiasi dan pengkhususan. Adapun integrasi yaitu tingkah laku yang koordinasi, harmonis, dan efisien terjadi bersama-sama dengan diferensiasi. Antara lain tampak dalam berbicara. Seorang anak kecil mula-mula mengalami kesulitan untuk mengucap suatu kata. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menjulurkan lidahnya keluar, dan kemudian ia mengucapkan suatu kata yang mungkin dapat kita pahami. Berikut adalah fase perkembangan individu dan tugas perkembangan menurut Bohler. Fase pertama, 0 sampai 1 tahun. Fase ini adalah masa menghayati berbagai objek di luar diri sendiri serta saat melatih fungsi-fungsi khususnya fungsi motorik, yakni fungsi yang berhubungan dengan gerakan-gerakan anggota badan. Fase kedua, 2 sampai 4 tahun. Fase ini merupakan masa pengenalan dunia objektif di luar diri sendiri disertai penghayatan yang bersifat subjektif. Fase ketiga, 5 sampai 8 tahun. Fase ini dikatakan sebagai masa sosialisasi anak-anak. Pada masa ini anak mulai memasuki masyarakat luas, misalnya taman kanak-kanak, pergaulan dengan kawan-kawan, sepermainan, dan sekolah dasar. Fase keempat, 9 sampai 11 tahun. Pada periode ini anak mencapai objektif tertinggi, bisa pula disebut sebagai masa penyelidik, mencoba dan bereksperimen yang distimulasi oleh dorongan-dorongan menyelidik dan rasa ingin tahu yang besar, masa pemusatan dan penimbuhan tenaga untuk berlatih menjelajah dan bereksplorasi. Fase kelima, 14 sampai 19 tahun. Fase ini merupakan masa tercapainya sintese di antara sikap kedalaman batin sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Fase dan tugas perkembangan menurut Hurlock. Perantala sebelum lahir atau pranatal ini mulai konsepsi sampai umur 9 bulan dalam kandungan ibu, masa natal. Dari lahir 14 infansi atau neonates, dari lahir sampai 14 hari. Fase ini merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan. Pada masa ini bayi mengalami masa tenang dan tidak banyak terjadi perubahan. Masa bayi antara 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini dimulai pada masa ketika anak sangat tergantung pada lingkungan dan kemudian karena perkembangan anak mulai berusaha menjadi lebih independen. Masa anak 2 sampai 11 tahun. Tanda-tanda khas usaha penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga ia merasa bahwa dirinya merupakan sebagian dari lingkungan yang ada. Penyesuaian sosial dilaksanakan sebagai pergaulan dan berbagai pertanyaan. Ketika usia anak mencapai 3 tahun, masa ini dikenal sebagai masa Sturmdrang dan periode haus nama. Usia 6 tahun merupakan masa penting untuk proses sosialisasi. Jadi yang berikut awal masa kanak-kanak 4 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini pusat perhatian anak berubah dari benda kepada orang. Si anak beralih dari bermain sendiri menuju bermain bersama. Akhir masa kanak-kanak 8 sampai 11 tahun. Masa ini adalah masa untuk berkelompok dan berorganisasi. Awal masa remaja 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini anak mulai berubah terpusat pada diri sendiri, seks dan tubuhnya. Masa remaja yang sejati 6 sampai 18 tahun. Pada masa ini kemenduaan dalam masa transisi akan berkurang. Kedewasaan dan masa tua 25 sampai 25 tahun ke atas. Masa dewasa merupakan fase
iteratif, penciptaan yang selalu dihadapkan pada awal stagnasi. Tugas-tugas perkembangan individu. Dalam rentang kehidupannya, manusia melewati tahap-tahap perkembangan di mana setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dikuasai dan diselesaikan. Sebagian besar dari kita ingin berusaha menguasai dan menyelesaikan pada waktu yang tepat. Tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak 0-6 tahun. Belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Tugas perkembangan usia sekolah dasar 7-12 tahun. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, dapat dirawatkan kebersihan dan kesehatan diri. Belajar bergaul dengan teman sebayanya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Tugas perkembangan usia remaja 13-19 tahun. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dan dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Tugas perkembangan usia dewasa 20-40 tahun. Mengembangkan sikap wawasan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama, memperoleh atau memulai memasuki pekerjaan, memilih pasangan, mulai memasuki pernikahan dan hidup berkeluarga. Tugas perkembangan usia dewasa akhir 20 tahun sampai mati. Lebih menetapkan diri dalam mengamalkan ajaran agama, mampu penyesuaian diri dengan menurunnya kemampuan dan kesehatan fisik, dapat penyesuaian diri dengan masa pensiun jika pegawai negeri dan berkurangnya income penghasilan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Aliran nativisme atau aliran pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin fisiologis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmani dan rohani yang memiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dalam setiap fase kehidupan individu dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan yang harus dijalaninya. Setiap fase mempunyai karakteristik yang berbeda dan saling terkait antara satu fase dan selanjutnya. Tugas perkembangan yang tidak tertuntaskan akan berdampak pada penyimpangan perilaku individu, maka dari itu perlu adanya motivasi dan dukungan dari semua faktor perkembangan sehingga tugas perkembangan dapat dijalankan dengan hasil yang maksimal. Sekian presentasi saya. Terima kasih.